Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in li jami'i masyayikhina wa liwalidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasadi wal ruh walima nawaina wa manawa waliduna wa masyayikhuna wa khususan li muallifi hadhil kutub bi anna Allah yu'li darajatihim wa yamra'una bi ulumihim wa bi asrarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah kita bisa mengaji kembali salawat dan salam kepada baginda Nabi. Insyaallah kita akan mulai dengan kitab Al-Jauharul Mawhub, kitab hadis yang sudah disyarahkan. Kita masih lanjutkan bab yang kedua tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah yang disebut juga kalimat tahlil, sering juga disebut kalimat tauhid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris dari bawah halaman 15 kitab Arab Melayu, 9 baris dari bawah halaman 15 paling kiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallahu kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan hadis qudsi. Jadi hadis ini ada hadis qudsi, satu lagi kadang ada yang menyebutnya hadis nabawi. Kalau hadis qudsi ini dia lafaznya dari Allah, kayak Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala, tapi bukan Al-Qur'an. Nah, jadi dia adalah hadis yang Nabi bilang Allah berfirman gitu. Nah, itu hadis qudsi. Nah, jadi menghikayatkan hadis qudsi. Apa kata Allah dalam sabda Nabi gitu ya? Apa firman Allah dalam sabda Nabi? La ilaha illallah itu kalamku dan aku iya. Jadi la ilaha illallah itu adalah kalamullah. Dan akulah Allah itu. Maksudnya tiada Tuhan selain Allah, itu kalam Allah, dan Allah itu aku, kata Allah. Jadi ini adalah kalamnya Allah. Nah, ya kalau udah tertulis gini istilahnya jadi kalam lafzi lah ya. Jadi kalam lafzi, karena ada dua nanti kalau dalam ilmu tauhid, ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Yang laisa kamislihi syai' itu yang kalam nafsi. Kalau kalam lafzi ya ini ada hurufnya. Kalau seandainya nggak diginikan kita juga nggak bisa tahu, kita nggak bisa paham. Nah,
Nah, jadi la ilaha illallah itu kalamku dan aku ia. Barang siapa berkata akan dia, masuk ia di dalam kotaku. Sebenarnya hisni itu benteng. Nah, karena dulu biasa kota itu dipagari pakai benteng, pakai pagar batu gitu. Pernah nengok film-film kerajaan kan gitu, turun gerbangnya baru bisa masuk dipagar. Jadi mungkin dari situ diartikan kota, tapi sebenarnya hisnun itu benteng. Nah, dan barang siapa masuk di dalam kotaku, masuk ke dalam bentengku, kata Allah, sentosa ia daripada siksaku, selamat dia daripada siksaan aku. Artinya kalau orang sudah bilang la ilaha illallah, insya Allah nggak disiksa, dengan catatan paham dan membawanya mengamalkan apa yang sudah dia paham. La ilaha illallah. Nah, sebenarnya dengan la ilaha illallah 20 sifat Allah itu masuk situ. Kalau paham istighna dan iftiqarnya, semua masuk tuh situ. Nah, itu di kajian-kajian tauhid lah nanti. Karena kan pengertian ilah itu tidak perlu kepada apapun dan segala sesuatu berhajat kepada dia. Ia tidak berhajat kepada apapun, itulah istilahnya istighna. Kemudian segala sesuatu berhajat kepada dia, itu adalah iftiqar. Nah, dipahami hadir semua 20 sifat yang wajib bagi Allah. Nah, jadi kalau belum pandai lagi, ya sebenarnya nggak mesti memahami dari situ. Artinya untuk memahami istighna dan iftiqar itu tidak sampai derajat fardu ain seperti paham yang 20. Secara wujud kidam bako itu aja tanpa bisa ngambil itu, kok istighnanya di situ, kidam kok masuk istighna itu gimana caranya? Nah, itu nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau tahu ya lebih bagus. Yang penting dia paham Allah itu punya sifat kidam, dalilnya begini-begini. Jadi kalau sudah nyebut itu masuk ke benteng Allah dan sudah aman daripada siksaan Allah. Dan citra, ini tulisannya citra, cerita maksudnya. Nah, cerita. Di yang ada terjemahan bahasa Indonesianya cerita, hikayat. Nah, hikayat. Di sini citra. Daripada Abdul Wahid bin Zaid, daripada Abdul Wahid bin Zaid. Nah, saya juga kurang kenal dengan nama ulamanya ini. Nah, bahwasannya berkata ia, adalah aku pada perahu. Aku pernah suatu hari naik perahu. Maka dicampakkan kami oleh angin ke pulau. Maka kami karena badai tercampak ke satu pulau. Maka keluar kami ke pulau itu, kami pun turun dari perahu dan keluar ke pulau itu, berkelilinglah di pulau itu. Maka kami lihat seorang laki-laki menyembah berhala. Kami tengok ada laki-laki nyembah berhala di pulau itu. Maka kami kata baginya, nah ini kan orang-orang mukmin, orang Islam. Lihat nih, amar ma'ruf nahi mungkar itu seharusnya seperti ini. Cuma kita nggak sanggup. Ada ngelihat orang nyembah berhala langsung didakwahi. Kan indah betul tuh begitu. Seharusnya begitu. Ini mereka tercampak ke satu pulau, tengok ada orang nyembah berhala. Lalu kami bilang sama dia, kami kata baginya, engkau sembah berhala dan ada pada kami orang yang tahu perbuat seumpamanya. Kau nyembah berhala, kami ada yang pandai bikin berhala. Nah, gitulah bahasanya. Kau sembah ini patung nih, di tempat kami banyak orang bisa bikin kayak gini. Nah, jadi kurang lebih gitu. Artinya itu tadi ya, engkau sembah berhala dan ada pada kami orang yang tahu memperbuat seumpamanya. Barang kayak gini kau sembah, ini banyak yang bisa buat di tempat kami, di kota kami tempat tinggal sana. Nah, maka berkata ia, maka orang yang nyembah berhala tadi balik bertanya, siapa yang kamu sembah? Terus kalau bukan nyembah berhala, kalian nyembah siapa? Nah, itu kata yang nyembah berhala. Maka kata kami, nah baginya, maka kami bilang sama dia, kami sembah akan Tuhan yang pada langit itu arasnya. Kami sembah Tuhan yang di langit ada arasnya, bukan Tuhannya yang di langit. Nah, itu kan berarti dari dulu akidah orang udah bener. Yang sekarang aja yang nyalah-nyalah. Yang di langit arasnya.
Ingat, luruskan, luruskan. Sekarang sudah makin banyak pemahaman yang melenceng, yang membuat Allah itu harus berarah, yang membuat Allah itu harus bertempat, bawa anaknya ngaji ke kajian-kajian tauhid untuk diluruskan dari paham-paham musyabbihah dan mujassimah. Allah ada tanpa tempat. Saya masuk ke Masjid Raya Pekanbaru, agak iri saya sana. Sana yang pengaruh Setabus Somad itu luar biasa. Masuk saya ke Masjid Pekanbaru, Masjid Raya, kalau ini Masjid Tebing gitulah, masjid paling besar di Pekanbaru. Begitu masuk, mereka punya TV LED besar. Tulisannya apa besar di situ? Allah tidak bertempat. Masuk gitu. Kuat betul aura aswaja di situ, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu orang Wahabi mau sholat Jumat itu pulang nih, nggak jadi. Besar-besar tulis gitu. Allah tidak bertempat. Dalam hati, ya Allah, mantap betul ini. Kan berganti-ganti itu tulisannya. Habis itu berganti tulisan. Nah, kesunahan zikir jahar. Wow. Zikir kuat-kuat di situ dibuat. Gambarnya gambar guru kami, Syekh Nuruddin. Muncul dalil-dalilnya. Dalam hati saya mantap betul nih kalau masjid begini. Ini ada masjid satu aja tak bisa, udah kecil, cuma sebiji, tak bisa dipegang sampai rebutan sama orang-orang yang tak mau zikiran. Di sana masjid rayanya langsung, auranya aura Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka anak-anak kita luruskan, jangan sampai terpapar dengan pemahaman-pemahaman yang begitu. Masukkan anak ke pondok, dilihat-lihat tuh. Jangan pandang pondok itu besar. Jangan dilihat pondok itu lengkap fasilitasnya. Jangan dilihat pondok itu sudah jadi, sudah mantap bangunannya. Al-Zaitun pun mantap bangunannya. Besar bangunannya. Megah, mewah. Tapi kan mazhabnya Soekarno. Jadi maka oleh karena itu jangan lihat itunya. Tanya kitabnya apa yang dipelajari. Tauhidnya gimana? Belajar sifat 20 nggak di sini? Fikihnya mazhab apa? Nah, kalau perlu saya bilang, nah ikut dulu ngaji sekali duduk di situ orang tuanya. Kalau orang tuanya bisa ngukur ya. Kalau masukkan anak, duduk dulu ngaji. Cemananya model ngaji orang. Duduk dengerin. Kalau tak cocok jangan. Kalau cocok lanjut. Nah, jadi jangan kata orang bagus kita tak tahu bagaimana. Survei duduk dengerin. Kajiannya bagaimana. Kalau ternyata cocok, lurus, barulah lanjut. Nah, karena banyak sekarang paham-paham begitu. Allah di langit. Ini tidak. Bahasanya bagaimana? Kami menyembah Tuhan yang pada langit itu arasnya. Jadi yang di langit itu bukan Tuhannya, tapi arasnya. Dan pada bumi itu, penamparnya. Penamparnya. Saya nggak tahu apa maknanya. Apa kira-kira? Kena hamparan gitu ya. Aja gitu. Penampar. Ya hamparan lah. Hamparannya. Dan pada laut itu jalannya gitu. Dan pada laut itu jalannya. Nah, jadi kata mereka itu, kami nyembah Tuhan yang arasnya ada di langit, hamparannya ada di laut, hamparannya ada di bumi, jalannya ada di laut. Dan berkata iya, si yang nyembah berhala tadi nanya lagi, siapa yang memberi ketahui akan kamu dengan dia? Yang ngasih tahu kalian bahwa dia itu Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah dia, itu siapa? Kata kami, nah kami jawab, telah membangkit ia kepada kami akan Rasul. Jadi Tuhan itu telah ngutus Rasul kepada kami. Nah, berkata ia, si yang menyembah berhala nanya lagi. Nah, apa yang diperbuat dengan Rasul? Sekarang Rasul lagi ngapain? Kata kami, lalu kami menjawab, telah diqabad, yakni diambil akan dia oleh Malik. Dia sudah wafat, sudah kembali kepada raja, artinya kepada Tuhan. Nah, di situ apa? Sudah apa? Diambil akan dia oleh Malik kepadanya. Berkata ia, nanya lagi nih si penyembah berhala tadi, adakah tinggal pada kamu daripada alamatnya suatu?
Ada nggak peninggalannya, tanda-tandanya yang ia tinggalkan untuk kalian? Kata kami, bahkan iya ada, yaitu Kitabul Malik, yakni kitabnya Tuhan, Al-Quran. Kata ia, nanya lagi, ini memang beneran penasaran. Adakah pada kamu suatu, ada yang tahu di antara kalian isi kitab Tuhan kalian itu apa? Maka kami baca atasnya suratul Rahman, maka kami bacakan surah Ar-Rahman. Nah, jadi ada yang hafal Al-Quran, jadi langsung dibaca Ar-Rahman. Kalau kita di posisi orang ini, paling kita baca surah Al-Ikhlas, langsung baca surah Ar-Rahman, karena nggak mungkin tak bawa mushaf, hafalan, langsung baca Ar-Rahman. Maka begitu dibacakan surah Ar-Rahman, maka senantiasa laki-laki itu menangis hingga habis surah itu. Nangis terus dengar itu, kena betul. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, itu memang gambarin Allah betul. Bagaimana sifat-sifat Allah, apa yang sudah Allah buat kepada hambanya, apa yang Allah janjikan kepada hambanya daripada surga segala macam. Nah, jadi ketika dibacakan sampai habis nangis terus. Kemudian berkata ia, setelah dengar surah Ar-Rahman tadi, si penyembah berhala berkata ia adalah seyogianya bahwa dimaksiatkan akan ampunya kalam ini. Enggak layak yang memiliki kalam ini untuk dimaksiati. Artinya Allah enggak layak untuk dilanggar perintahnya. Kemudian kami lintangkan atasnya akan Islam, kami tawarkanlah dia masuk Islam. Ini penerjemahnya jujur betul ya. Nah, na'ridu itu artinya bisa melintangkan, bisa menawarkan. Nah, jadi di sini diartikannya pakai melintangkan. Kami tawarkan kepadanya akan Islam, maka Islam ia, langsung dia masuk Islam. Wah, enak betul dapat jalan hidayahnya. Dan kami bawa akan dia serta kami, lalu kami pun membawanya bersama kami gitu. Dibawa sama orang itu naik ke atas perahunya, di dalam perahu. Maka tatkala kelam malam, ketika sudah larut malam dan sembahyang kami akan isya, kami udah siap salat isya, mengambil kami aja nggak usah pakainya ya, enak ya. Mengambil kami akan tempat tidur. Nah, jadi udah salat isya, kami pun siap-siap untuk tidur kami. Maka berkata ia, nah si penyembah berhala yang tadi udah masuk Islam dan ikut di perahu, ngelihat orang-orang Islam yang ada di situ, kawan-kawannya habis salat isya pada mau baring tidur. Nah, dia nanya kepada orang tuh, adakah Tuhan yang kamu tunjukkan daku atasnya tidur? Tadi kan kalian mengenalkan aku kepada Allah. Iya. Allah tuh yang barusan kalian perkenalkan kepada aku, tidur nggak dia? Nah, itu pertanyaan. Ini orang pada mau tidur nih. Nah, kata kami, maka kami jawab, tetapi ia yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya, tiada tidur. Iya. Surah ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Hayyun hidup, qayyum berdiri sendiri, la ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak ngantuk dan tidak tidur. Jadi dibacakan ayat kursi tadi. Enggak. Allah tuh maha hidup, berdiri sendiri, tidak tidur ia. Maka habis dengar itu dia bilang, katanya sejahat-jahat hamba itu kamu. Kalian nih hamba paling buruk kalian nih. Kenapa? Tidur kamu dan Tuhan kamu tiada tidur. Kalian bisa tidur sementara Tuhan kalian nggak tidur. Baru masuk Islam 2 jam 3 jam, kekuatan imannya sudah ngalahin orang-orang yang udah puluhan tahun. Kalian tidur, Tuhan kalian nggak tidur, kalian kok tidur? Ibarat mohon maaf kayak budak sama tuannya ya. Yang layak tidur duluan siapa? Tuannya kan gitu. Ya hamba itu budak. Allah itu kita jadikan sebagai Tuhan dan Tuan. Semua perintah kita laksanakan. Budak yang baik, budak yang berakhlak tidak akan tidur sebelum tuannya tidur kan gitu. Nah ini dibilang kalian ini jadi hamba nggak bagus betul kan?
Tuhan kalian nggak tidur, kalian pula tidur. Baru 2 jam, 3 jam masuk Islam, orang udah kena mental kemudian. Udah betul-betul kuat imannya. Nah, dan tatkala sampai kami ke darat. Nah, setelah sampai kami ke darat, kami himpun baginya suatu daripada darahim. Kami pun ngumpul-ngumpul duit untuk bekal dia. Di sini kita berpisah ya. Yang penting kau udah Islam, jaga keislamanmu. Nah, ini ada duit, dikasihlah ke orang tadi. Nah, maka katanya, maka begitu dikasih dia bilang, apa ini? Apa-apaan nih kalian kok ngasih begini? Kata kami, bekal atas diri kamu, ini untuk bekalmu. Nah, katanya, maka dia jawab lagi, kamu tunjukkan daku jalan yang tiada aku lihat akan kamu menjalani akan dia. Kayaknya kalian ini nunjukkan aku ke jalan yang lurus, yang kalian pun belum berada di jalan yang lurus. Begitulah bahasanya. Begitu dikasih duit, cemana ya kalian nih? Kalian nunjukin aku jalan yang benar, tapi jalan kalian salah. Allah. Nih, kalau yang dakwahi nggak kuat-kuat mental, malah meraja yang dakwahi ini. Jadi diajari, barusan ngajari, udah ngajarin. Nah, adalah, maksudnya kenapa sampai bilang begitu? Adalah aku sembah akan yang lain daripadanya, maka tiada ia sia-siakan daku. Kalian lihat, selama ini aku nyembah berhala, bukan nyembah Allah, tapi Allah nggak sia-siakan aku. Allah kasih aku makan, Allah kasih aku rezeki, Allah kasih aku kehidupan. Nah, maka adakah ia mensia-siakan daku sekarang, kemudian daripada aku sembah akan dia, terus menurut kalian dia akan menyia-nyiakan aku setelah aku nyembah dia? Nggak mungkin. Waktu aku masih kafir aja aku ditanggung rezekinya, masa sekarang aku udah Islam aku butuh kepada selain dia? Pasti dia akan penuhi apa yang aku inginkan. Masya Allah. Kita Islamnya udah berapa tahun? Kira-kira udah punya kekuatan iman seperti ini belum? Kalah. Bukan kita. Ini orang dalam satu perahu ini begitu kalah semua orang tadi ini. Nah, maka tatkala kemudian daripada 3 hari, setelah 3 hari kemudian adalah laki-laki itu dalam nazak. Laki-laki itu pun dalam keadaan sakaratul maut, sudah hampir wafat, hendak mati. Nah, 3 hari Islamnya, habis itu mau wafat. Maka aku datang kepadanya, Al-Imam Abdul Wahid bin Zaid tadi itu datang kepadanya, dan aku kata baginya, adakah bagi kamu hajat? Ada yang bisa kubantu? Ada yang dimau? Pengen apa? Maka katanya, telah menunaikan segala hajatku oleh Tuhan yang mengeluarkan daku dari pulau. Udah selesai semua keinginanku, sudah ditunaikan oleh Tuhanku yang mengeluarkan aku dari pulau. Dia nggak lihat orang tuh yang mengeluarkan dia, tapi dia langsung lihat Allah yang mengeluarkan dia. Ini hakikat langsung sudah sampai kepadanya. Padahal baru 3 hari. Orang udah 3 tahun suluk pun belum nyampe-nyampe ke hakikat. Nah. Dan tidur aku di sisinya. Lalu Al-Imam Abdul Wahid pun tidur di sisinya, di sampingnya. Maka melihat aku di dalam tidurku akan satu jariyah daripada anak bidadari di dalam raudhah yang hijau. Waktu aku tidur di sampingnya, aku tengok ada bidadari cantik luar biasa di dalam taman yang hijau. Raudhah itu artinya taman. Dan berkata ia, si bidadari tadi bilang, segerakan olehmu dengan dia, sesungguhnya telah panjanglah rinduku kepadanya. Cepat urus jenazahnya, sesungguhnya aku sudah terlalu rindu menunggu dia. Maka jaga aku, maka aku pun terjaga, terbangun daripada tidur, dan sanya telah mati ia. Nah, ternyata sudah wafat nih orang tadi. 3 hari masa Islam wafat dengan keadaan iman yang luar biasa kayak tadi. Maka aku tanamkan dia dan tidur aku pada demikian malam itu, maka aku lihat akan dia di dalam tidurku, dan di atas kepalanya mahkota, dan antara 2 tangannya hurul ain, anak bidadari. Padahal membaca ia saat dia tidur mimpi orang tadi pakai mahkota, di depannya ada bidadari yang cantik. Orang yang nyembah berhala baru masuk Islam 3 hari lalu wafat, di dalam mimpi itu membaca,
wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Artinya, dan segala malaikat masuk mereka itu atas ahli syurga daripada tiap-tiap pintu, padahal berkata mereka itu bagi ahli syurga, sejahtera atas kamu dengan sebab sabar kamu, maka sebaik-baik kesudahan kampung itu adalah surga. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, manusia itu ada 4. Ada yang diciptakan untuk khidmat, tapi tidak diciptakan untuk nikmat. Yakni yang sepanjang usianya Islam, beriman, dia beribadah, salat, puasa, zakat, dia kerjakan semua perintah, tapi ketika wafat di akhir hayatnya kafir. Maka dia cuma capek berkhidmat, beribadah, tapi tidak mendapatkan nikmat. Na'udzubillah, jangan sampai jadi ini. Yang kedua, ada yang diciptakan untuk nikmat di dunia, atau ada yang diciptakan, mohon maaf tadi bahasanya, ada yang diciptakan untuk khidmat, kemudian azab. Nah, itulah yang tadi itu. Ada yang kedua diciptakan untuk nikmat, kemudian azab. Kalau yang pertama tadi kan udah capek, ujungnya azab. Yang kedua ini nikmat, kemudian azab. Di dunia kerjanya ya poya-poya, hura-hura, main perempuan, main judi, minum apa yang mau diminum, makan tak karuan. Nikmat gak di dunia? Mungkin dia rasa nikmat. Begitu mati, gak sempat Islam, lalu azab. Yang ketiga, ada yang memang diciptakan untuk khidmat, kemudian nikmat. Itulah orang yang ibadah, sholat, puasa, ngerjakan semua perintah Allah, mati dalam keadaan beriman, sudah capek, sudah khidmat, kemudian dapat nikmat. Nah, yang terakhir, ada yang diciptakan untuk nikmat dan nikmat. Siapa tuh? Orang kafir yang kerjanya poya-poya, hura-hura, maksiat, begitu wafat masuk Islam, penghabisannya iman. Maka di dunia senang dengan segala macam nikmat dunianya, tak karuan hidupnya, tapi memang Allah kehendaki dia juga dapat nikmat di akhirat. Nah, jadi maka macam-macam orang akhir ini tak boleh. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetap kita pingin berkhidmat, kemudian mendapat nikmat. Nah, jadi maka ada orang-orang yang memang mudah betul begini masuk hidayah ke dalam hatinya. Nah, insyaallah panjang kisahnya akan datang nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,